Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi untuk PJJ Kimia. Semoga kalian semua sehat ya. Dan tetap semangat walaupun hawa-hawanya tuh udah hawa-hawa libur gitu ya. Tapi insya Allah tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan dipimpin dulu doanya. Ketua kelas silakan dipimpin dulu doa. Oke teman-teman, untuk memulai pembelajaran kali ini mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasul bi'idni. Kan kalian isi dulu absensinya, Ibu sudah taruh di Google Classroom-nya. Absen kehadiran, kalian silakan klik linknya, kemudian isi absensinya. Praktek tentang apa kemarin, Fazila Udin? Tentang sel elektrolisis, Bu. Oke, kemarin kalian bikin sel elektrolisis sederhana gitu ya. Coba deh, Ibu pengen tahu. Apa sih salah satu penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang kalian ingat nggak? Kalau ini apa nih? Logam, Bu. Oke, gambar logam. Kira-kira logamnya tuh diapain tuh? Kok beda-beda gitu warnanya? Dilapisin. Oke, dilapisin. Oke, logam itu bisa dilapisin sama logam lain. Enggak semua bisa. Oh, Semua bisa. Tujuan belajarannya itu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model problem based learning, secara aktif dan tanggung jawab, peserta didik diharapkan dapat menganalisis proses yang terjadi pada pelapisan logam dengan baik. Menyelesaikan masalah tadi, kira-kira bisa nggak sih semua logam itu dilapisin sama logam lain? Atau tadi electroplating gitu ya, bisa nggak sih dilakukan pada semua logam? Dan logam apa aja sih yang bisa dilapisin? Nah, gitu ya. Ibu sudah taruh LKPD-nya, itu ada di Google Classroom. Nah ini, LKPD electroplating. Jadi kalian silahkan diskusi bersama teman kelompok, kemudian nanti silahkan jawab pertanyaan yang ada pada LKPD yang Ibu sudah letakkan di Google Classroom. Ini LKPD-nya. Jadi ini electroplating, tentang electroplating. Kalian silahkan selesaikan LKPD-nya dan kalian silahkan diskusikan. Di sini sudah Ibu berikan juga link video. Jadi kalian bisa tonton dulu videonya. Video tentang electroplating, kemudian dari video itu atau dari web nanti kalian bisa jawab kegiatan 1 dan kegiatan 2 di sini. Oke, kita bagi jadi 2 kelompok gitu ya, breakout room. Kalian tinggal masuk ke kelompoknya. Di sini kelompok 1 ada Abdan, Alif, Fazila, dan Krisna. Kemudian untuk kelompok keduanya nanti ada Udin, Rijaldi, dan Satria. Silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Apa suatu logam dapat dilapisi dengan logam lain gitu. Coba didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Kalian bisa sambil itu ya, searching ya, proses pelapisan. Proses pelapisan logam, rangkaian elektroplatingnya. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah elektroda tuh ya. Ada yang bisa lihat di sini rangkaiannya ada apa aja sih di situ? Yang dilapisin ada di mana tuh? Ada di anoda apa di katodanya tuh? Katoda. Oke, good, di katoda. Sip. Terus syaratnya kalau larutannya harus apa tuh? Rayyan tembaga kan. Iya, pakainya larutan tembaga sulfat. Kalian bisa gambar sel elektrolisisnya, terus analisis apa sih yang terjadi di situ gitu. Tadi kan udah tahu tuh, berarti logam yang dilapisin itu harus ada di katoda, terus apa lagi? Salah satu rangkaian penyepuhan logamnya, yang tadi kan udah Ibu kasih itu videonya. Nah, kalian coba gambar rangkaian penyepuhan logamnya, terus analisis proses apa sih yang terjadi selama penyepuhan tersebut. Itu, nah udah digambar tuh sama Krisna, oke. Gimana tuh Krisna? Oke, good. Oke, logam yang disepuh ada di mana tuh Krisna? Di anoda.
Kenapa, Bu? Logam yang disepuhnya di Ada di logam Kebalik yang nggak? di situ, ada di plus. kebalik nggak tuh? Nggak tahu. Ini Coba temennya tadi lihat videonya tadi kebalik nggak tuh? Yang Katoda. disepuh logam yang mau dilapisin itu ada di katoda atau di anoda, ayo? Katoda. Iya di katoda betul. Heeh. Analisis proses yang terjadi pada proses penyempuhan logam yang dilapisi yaitu besi atau Fe bertindak sebagai katoda dihubungkan dengan kutub negatif listrik. Oke, good. Terus Logam pelapis yaitu tembaga atau Cu bertindak sebagai anoda dihubungkan dengan kutub positif listrik. oke. Larutan elektrolit mengandung kation logam pelapis yaitu Cu pangkat 2+. Salah satu elektrolit yang bisa digunakan adalah larutan tembaga 2 sulfat atau Apa CuSO4. aja di situ pertanyaannya? Mengapa suatu logam dapat dilapisi dengan logam lain? Nah, kira-kira kenapa tuh? Coba dicari jawabannya di Google. Ini saya nyari, Bu. Iya. Cari. Oke, mantap. Good. Apa sih? Kecil banget. Mengapa suatu logam? Coba di zoom, Din. Di Zoom, Heeh. apanya? Oh, tulisannya. Iya. Coba, kenapa suatu logam dapat dilapisi logam lain? Suatu logam dilakukan dengan masih pada proses tersebut logam yang akan dilapisi bertindak sebagai katoda dan logam yang melapisi. Kok begini sih, Bu, jawabannya? Iya, betul. Terus Ya, gimana? dan logam yang melapisi bertindak sebagai anoda, Alasannya apa tuh? melindungi logam dari korosi. Ini jawaban nomor 1 karena logam dapat dilapisi logam lain. Karena Iya, adanya kenapa? arus yang mengalir dari sumber listrik. Oke, Maka good. elektron dipompa melalui elektroda positif atau anoda menuju elektroda negatif atau katoda. Oke. Dengan adanya ion-ion logam yang didapat dari elektrolit ini, maka menghasilkan logam yang melapis ke permukaan logam lain. Nomor 2, ketemu jawabannya. Ketemu, Bu? Jadi, semua logam bisa dilapisin nggak tuh? Enggak, Bu. Enggak semua. Enggak. Tadi syaratnya apa? Syaratnya harus logam kondusif, Bu. Konduktif. Mampu menghantarkan listrik. Iya, yang bisa mengantarkan listrik. Terus dia yang mudah di... Reduksi. Oke. Terus. Nomor 3, Bu. Iya, coba. Nomor 3 gimana? Apa saja syarat logam yang dapat dilapisi dengan logam lain? Syaratnya, Terus udah. 1, harus bersifat konduktor, sehingga proses lapis listrik dapat berlangsung dengan logam pelapis yang dapat menempel pada katoda atau benda kerja. 2, mudah tereduksi karena bertindak sebagai katoda. Oh. Dua buah plat logam dihubungkan pada kutub positif dan negatif. Dihubungkan pada kutub positif dan negatif. Terminal sumber arus searah logam yang terhubung dengan kutub positif disebut anoda dan yang terhubung dengan kutub negatif disebut katoda. Ketika sumber tegangan digunakan pada elektrolit, maka kutub positif mengeluarkan ion bergerak dalam larutan menuju katoda dan disebut dengan kation. Kutub negatif juga mengeluarkan ion bergerak menuju anoda dan disebut sebagai anion. Larutannya disebut larutan elektrolit. Oke, sip. Oke. Kita presentasi ya. Silahkan dipresentasikan dulu hasil diskusi kalian. Mungkin bisa dari kelompok 2 tadi ya. Karena sudah mengerjakan yang kegiatan 1, silakan dipresentasikan. Apakah semua logam dapat dilapisi dengan logam? Jawabannya, tidak semua logam dapat dilapisi dengan logam lain. Logam yang dapat dilapisi adalah logam yang konduktif atau mampu menghantarkan listrik dan mudah tereduksi karena akan diletakkan di katoda pada proses penyempuhan atau pelapisan logam. Oke. Nomor 3, apa saja syarat logam yang dapat dilapisi dengan logam lain?
Syarat logam yang dapat dilapisi logam lain yaitu satu, harus bersifat konduktor, sehingga proses lapis listriknya dapat berlangsung dan logamnya itu lapis. Logamnya melapis dapat menempel pada katoda atau benda kerja. Dua, mudah tereduksi karena bertindak sebagai katoda. Ini Fazila. Benar apakah ada tidak? Fazila yang oke. Berarti ya Krisna silakan dijelasin itu ada gambar apa? Untuk LKBD 2-nya kan gambarkan penyepuhannya. Kalau anoda itu logam yang logam penyepuh. Kalau katoda itu logam yang disepuh. Ion Cu pangkat 2 plus tersebut akan dilapiskan ke dalam larutan tembaga sulfat yang dijadikan sebagai elektrolit. Tembaga 2 sulfat yang dijadikan sebagai elektrolit dan bergabung dengan ion-ion tembaga yang terdapat dalam tembaga 2 sulfat. Pada katoda akan terjadi reaksi reduksi ion tembaga menjadi logam tembaga. Logam tembaga tersebut diendapkan pada katoda atau Fe. Proses tersebut terjadi terus-menerus sampai ion tembaga tereduksi secara keseluruhan dan logam besi akan terlapisi oleh logam tembaga Cu. Oke, good. Itu dari kelompok 1. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk kelompok 1 didiskusikan. Nah, jadi di sini electroplating kalian sudah cari juga jawabannya ya. Jadi proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapis. Logam yang akan disepuh atau dilapisi itu harus diletakkan di katoda. Jadi syaratnya logam yang akan disepuh itu diletakkannya di katoda. Sedangkan pelapisnya itu dia akan berperan sebagai anodanya gitu. Nah, larutan elektrolit yang digunakan biasanya garam yang mengandung, syaratnya dia harus mengandung ion positif yang sama dengan anodanya. Kayak tadi yang disampaikan sama Fazila gitu ya. Jadi ada tadi gambar rangkaiannya, di situ dia mau dilapisin pakai tembaga, berarti larutannya harus mengandung ion positif itu tadi, tembaga gitu. Jadi dia pakainya CuSO4. Dia mengandung Cu2+. Nah, di sini ada contohnya lagi, misalnya penyepuhan logam besi Fe itu dengan logam perak. Kalau tadi kan Fazila nyampeinnya yang logam besi dilapisin sama tembaga. Nah, di sini logam yang ingin dilapisi itu adalah logam besi. Jadi sehingga logam besi itu harus bertindak sebagai katoda atau dihubungkan dengan kutub negatif listrik. Nah, ingat kalau dia menggunakan elektrolisis, katoda di negatif, anoda di positif. Logam pelapis itu yaitu Ag atau perak itu diletakkan pada posisi anoda atau dihubungkan dengan kutub positif listrik. Anoda di positif. Kemudian elektrolit yang digunakan atau larutan elektrolitnya harus mengandung kation logam pelapis, yaitu berarti harus mengandung Ag+. Gitu, karena mau dilapisinnya pakai logam perak atau Ag. Nah, salah satu elektrolit yang biasa digunakan itu misalnya adalah AgNO3. Setelah kalian berdiskusi dan tadi juga sudah Ibu berikan penguatan, silahkan kasih kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Ya, jadi kesimpulan tadi, satu, nggak semua logam dapat dilapisi logam lain karena yang dapat dilapisi yaitu logam yang kondusif. Terus tadi juga konduktif, ya yang bisa menghantarkan listrik. Terus yang terus tadi ada juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti lapis seng pada kawat baja, terus sama lapis nikel atau krom gitu. Silahkan kalian kerjakan post-test electroplating, silahkan kalian coba kerjakan post-testnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Kalian sudah belajar sama-sama, sudah diskusi tentang electroplating atau pelapisan logam gitu ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa di leave room-nya.